Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu saya lagi di Roni Hans Channel. Kali ini kita akan belajar di kelas 6 tema 1 Selamatkan makhluk hidup, subtema 2 Hewan sahabatku, pembelajaran 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan salam sehat untuk kita semua. Sudah siap anak-anak? Ya, kita akan belajar di pembelajaran 4. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Sudah tahu anak-anak air payau? Betul, yaitu antara air laut dan air tawar dicampur menjadi satu sehingga rasanya menjadi payau, asin dan juga agak tawar. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Nah, kita baca di bacaan berikut ya, agar lebih memahami tentang ekonomi yang ada di daerah Sidoarjo, yaitu di Jawa Timur. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang teman yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang yang mengelilingi meja kantin. Edo pun bingung. Nah, coba dari bacaan ini pahami lagi ya dengan adanya beberapa pertanyaan agar lebih paham tentang isi bacaan tersebut. Coba kita bahas. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Soal nomor 2. Apa yang harus dilakukan ketika teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Nah, tadi apa yang dilakukan Edo? Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh temannya? Nomor 3. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Kita awali lagi dari awal. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Padahal kita tahu ikannya hanya potong. Coba apa yang dilakukan? Betul, Edo sebaiknya mengajak teman lainnya yang datang untuk bersama-sama menikmati ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ya kan? Itu adalah yang kedua. Apa yang harus dilakukan ketika teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Ya, sebaiknya mereka bermusyawarah agar ikan bandeng yang sedianya untuk 6 orang temannya dapat dibagi lagi sehingga cukup untuk 9 orang. Nah, ini agar lebih adil dan merata dalam memakan ikannya. Yang terakhir, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapatkan bagian ikan yang sama? Ya, kira-kira apa yang dilakukan? Sebaiknya Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani memotong ikan menjadi 9 potongan yang sama besar agar semua mendapatkan bagian yang sama. Itu adalah isi dari teks tersebut.
Sudah paham anak-anak ya apa yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan situasi yang sama seperti ini? Ya, pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di pembelajaran sebelumnya telah kita pelajari di sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Apa saja yang terkandung di dalam beberapa sila ini? Mempelajari sila yang berikutnya. Ya. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Ini bisa dilakukan di rumah. Nah, kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka perlu belajar di rumah terlebih dahulu. Belajar di rumah berarti kita cari perilaku atau sikap yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang ada di rumah saja. Lalu, pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkan. Ya, bagaimana anak-anak? Perilaku apa yang sesuai atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat. Mungkin ini bisa jadi contoh. 1. Melakukan musyawarah saat hendak memilih ketua kelas. Nah, ini kalau kita ada di kelas. Kalau di rumah kira-kira apa ya musyawarah apa? 2. Mematuhi dan menjalankan hasil musyawarah dengan itikat baik. Nah, kalau di rumah kira-kira apa yang paling tepat? Nah, tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain. Nah, ini adalah contoh sikap laku yang ada dalam sekolah. Kalau di rumah kira-kira apa? Kamu sebutkan 3. Lalu pilihlah 2 contoh tersebut yang kamu terapkan. Kenapa kamu menggunakan itu? Kalau nanti dijelaskan akan lebih baik. Kira-kira sikap apa yang perlu kamu terapkan di dalam rumah sesuai dengan sila keempat. Nah, penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila adalah salah satunya ya. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam menerapkan nilai Pancasila sila keempat itu adalah salah satunya menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan apa tadi? Betul, yaitu dengan bermusyawarah. 2. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi tidak bisa kita menentukan sebuah masalah dalam suatu kelompok, kita selesaikan sendiri. Maka alangkah baiknya harus kita selesaikan masalah itu dengan cara bermusyawarah. Kenapa? Untuk mencapai mufakat. Ya, kalau sudah sepakati maka kita harus menjalankannya. Ya, coba ini anak-anak bisa dilihat. Ini ada gambar di mana mereka sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Nah, salah satunya 2. Mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pilihan kepala daerah atau mungkin bisa pilihan kepala desa. 3. Mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. 4. Tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Misal kita mempunyai pendapat, maka tidak boleh kita langsung memberikan pendapat itu yang paling benar. Pendapat saya harus diikuti oleh anggota lain. Nah, ini tidak boleh. Apa yang harus dilakukan? Kita tetap mendengarkan pendapat orang lain. Mana yang lebih baik dimusyawarahkan bersama lalu disepakati, entah pendapat siapapun itu harus kita hargai. Ya,
itu adalah beberapa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam khususnya di sila keempat. Ya, anak-anak kita lanjutkan. Tahu bunglon? Ya, ini didengarkan, lalu nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Nah, saya bacakan ya. Nanti carilah ide pokoknya itu apa. Bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan lambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa merubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu. Oke, setelah saya baca teks tersebut, coba sebutkan. Paragraf 1. Apa kira-kira ide pokoknya? Iya, betul, yaitu bunglon adalah hewan reptil. Ini adalah ide pokok paragraf 1. Coba kira-kira apa paragraf 2 ide pokoknya? Ya, betul. Bunglon dapat berubah warna. Ya, di paragraf 2, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Maka ide pokoknya bunglon dapat berubah warna. Oke anak-anak, itu adalah sudah tahu bagaimana cara menentukan ide pokok. Setelah kamu tahu menentukan ide pokok, masih ingat kan cara menyimpulkan? Coba tulislah kesimpulan pada tempat yang disediakan. Apa kesimpulannya? Pertama, bunglon adalah hewan reptil. Kedua, bunglon adalah dapat merubah warna. Kira-kira kesimpulannya apa? Yaitu bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Nah, itu adalah cara membuat kesimpulan. Maka kamu nanti coba tentukan beberapa kesimpulan di sebuah paragraf, yaitu dengan cara apa dulu? Mencari ide pokok masing-masing sebuah paragraf. Anak-anak ya, harus dibaca semua kalau ingin menentukan ide pokok maupun kesimpulan. Ya. Menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Ingat, laporan ini berdasarkan fakta. Fakta itu kenyataan. Kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks laporan. Ingat ya, teks laporan itu harus dalam bentuk fakta atau berdasarkan data yang ada. Fakta itu realita. Realita itu adalah kenyataan apa adanya yang ada di lapangan. Nah, untuk mendapatkan itu, kamu bisa membuat sebuah pertanyaan agar teks laporan itu sesuai dengan fakta yang ada, yaitu dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah cara membuat teks laporan. Oke anak-anak, saya lanjutkan ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran 4 ini yaitu 1. Sikap apa yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang telah kamu terapkan hari ini? Pastinya salah satunya adalah memutuskan masalah secara bersama-sama, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain dengan bijak, mengkritik dan memberikan saran apabila dibutuhkan. Ingat, ini saran yang membangun. Ya, sebagai anggota musyawarah, kita berhak untuk memberikan sebuah pendapat, dan itu asalkan tidak memaksakan kehendak orang lain. Nah, ini yang paling penting dalam menerapkan sila keempat Pancasila. Sikap baik yang kamu pelajari dari temanmu terkait sila keempat dari Pancasila adalah sikap bermusyawarah, tidak saling mengejek, dan menghargai pendapat orang lain.
lain. Kan anak, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ingat, selalu semangat belajar. Tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar di rumah. Bisa melalui apapun, salah satunya bisa menonton YouTube Roni Hans Channel. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.